Halo guys, kali ini Mimin mau membahas singkat tentang kota-kota yang ada di Indonesia ini. Oke langsung aja ke videonya. Tahu nggak sih? Ada satu kota di Jawa Barat yang dijuluki kota hujan, saking seringnya turun hujan di sana. Yap, betul banget. Bogor. Bogor punya sejarah panjang. Dulu, wilayah ini jadi pusat kerajaan Pajajaran dengan rajanya yang terkenal, Prabu Siliwangi. Makanya, sampai sekarang masih ada peninggalan bersejarah seperti batu tulis. Selain sejarahnya, Bogor juga unik banget karena punya kebun raya Bogor yang luasnya ratusan hektar, plus istana presiden yang ikonik dengan rusa-rusanya yang jadi ciri khas. Dan tentu aja, jangan lupa kulinernya. Dari asinan Bogor sampai toge goreng, semua khas banget dan bikin kangen. Kalau menurut kamu, apa sih yang paling khas dari Bogor? Hujannya, makanannya, atau suasana kotanya? Jakarta. Tahu nggak sih? Jakarta yang sekarang jadi ibu kota Indonesia dulunya punya nama yang berbeda-beda. Mulai dari Sunda Kelapa, Jayakarta, sampai akhirnya kita kenal sebagai Jakarta. Awalnya, wilayah ini dikenal dengan nama Sunda Kelapa, pelabuhan penting kerajaan Sunda. Tahun 1527, Fatahillah mengganti namanya jadi Jayakarta yang artinya, kemenangan yang sempurna. Seiring perjalanan sejarah, masa kolonial Belanda menyebutnya Batavia, hingga akhirnya setelah kemerdekaan Indonesia, nama resminya jadi Jakarta. Keunikan Jakarta sendiri bukan cuma sebagai pusat pemerintahan, tapi juga pusat budaya dan ekonomi. Di sini, kamu bisa ketemu orang dari berbagai daerah di Indonesia, nyatuin budaya, bahasa, sampai kuliner. Makanya, Jakarta sering disebut miniatur Indonesia. Bandung. Pernah kepikiran gak, kenapa kota Bandung disebut Paris Van Java? Nah, ternyata asal-usul Bandung itu unik banget. Nama Bandung berasal dari kata bendungan, karena dulu sungai Citarum terbendung oleh lava gunung Tangkuban Parahu yang meletus. Dari situlah terbentuk Danau Bandung Purba, tempat masyarakat mulai hidup dan berkembang. Seiring waktu, Bandung tumbuh jadi kota penting sejak era kolonial Belanda, bahkan sempat dijadikan ibu kota Jawa Barat. Yang bikin Bandung makin menarik, bukan cuma udaranya yang sejuk, tapi juga budaya Sunda yang kental, kreativitas anak mudanya, dan kulinernya yang selalu bikin nagih. Makanya, gak heran kalau banyak orang jatuh cinta sama kota ini. Kalau menurut kamu, apa sih hal paling khas dari Bandung? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Surabaya. Pernah kepikiran gak, kenapa kota Surabaya punya lambang ikan sura dan buaya? Nah, ternyata ada cerita unik di balik asal-usul nama kota ini. Surabaya dikenal sebagai kota pahlawan, tapi sebelum itu ada legenda yang cukup populer. Konon, dulu ada dua hewan besar yang sama-sama ingin berkuasa. Sura, seekor ikan hiu, dan baya, seekor buaya. Mereka bertarung sengit memperebutkan wilayah laut dan darat. Dari pertarungan itu, lahirlah nama Surabaya, yang sekarang jadi nama kota. Tapi Surabaya bukan cuma soal legenda. Kota ini punya banyak keunikan. Dari kulinernya yang khas, seperti rawon, rujak cingur, sampai lontong balap, yang bikin lidah nggak bisa berhenti ngunyah. Belum lagi suasana kotanya, modern tapi tetap lekat dengan sejarah. Monumen Tugu Pahlawan, misalnya, jadi saksi perjuangan arek-arek Surabaya melawan penjajah. Orang Surabaya juga terkenal apa adanya, lugas, dan penuh semangat. Gak heran kalau kota ini selalu punya energi yang bikin orang betah. Kalau menurut kamu, bagian paling menarik dari Surabaya itu apa? Legenda asal-usulnya, makanannya, atau jiwa kepahlawanannya? Kota Medan. Kalau dengar kata Medan, banyak orang langsung ingat sama logatnya yang tegas dan khas banget. Ada juga yang langsung kepikiran durian Medan yang legitnya bikin ketagihan. Tapi sebenarnya, asal-usul kota Medan sendiri punya cerita yang menarik. Yuk kita bahas bareng. Jadi, nama Medan berasal dari bahasa Tamil, yaitu Maidan atau Medan, yang artinya tanah lapang atau dataran luas. Cocok banget, karena dulu wilayah Medan memang berupa tanah luas yang jadi tempat pemukiman. Medan mulai berkembang sejak abad ke-16, waktu ada perkampungan kecil di tepi sungai Delhi. Dari sinilah berdiri Kesultanan Delhi, yang kemudian menjadikan Medan sebagai pusat pemerintahannya. Titik balik besarnya datang di abad ke-19. Saat itu, Belanda buka perkebunan tembakau Delhi, dan dari situlah Medan berubah jadi kota modern yang ramai banget. Bahkan, saking megahnya, Medan pernah dijuluki Paris van Sumatera alias Parisnya Sumatera. Yang bikin Medan unik, tentu keberagaman budayanya. Di sini ada masyarakat Batak, Melayu, Jawa, Tionghoa, India, sampai Arab. Campuran budaya itu bisa kamu lihat dari tradisi, bangunan, sampai makanannya. Kalau soal kuliner, Medan udah nggak diragukan lagi. Mulai dari lontong Medan, bika Ambon, soto Medan, sampai durian yang katanya ternak se-Indonesia. Belum lagi bangunan ikonik seperti Istana Maimun yang megah,
sama Masjid Raya Al-Masyun yang jadi pusat sejarah dan spiritual kota ini. Jadi, Medan itu bukan cuma soal logat keras atau duriannya yang mantap, tapi juga sejarah panjang dan keberagaman yang bikin kota ini istimewa banget. Nah, kalau menurut kalian, apa hal paling khas dari Medan yang wajib banget diingat? Tulis di komentar ya, biar kita bisa ngobrol bareng tentang kota ini. Semarang. Pernah kepikiran gak, kenapa kota ini dinamakan Semarang? Ternyata ada kisah menarik di baliknya. Dulu, daerah ini banyak ditumbuhi pohon asam, tapi letaknya jarang-jarang. Nah, dari kata asam dan arang, inilah kemudian berkembang jadi Semarang. Unik banget kan? Nama sebuah kota bisa lahir dari kondisi alam sekitarnya. Seiring waktu, Semarang berkembang jadi kota penting di pesisir utara Jawa. Letaknya strategis banget, jadi jalur perdagangan antara pedalaman Jawa dan dunia luar. Gak heran, pengaruh budaya Tionghoa, Belanda, sampai Arab masih bisa kita lihat jelas di sini. Bicara soal keunikan, Semarang punya segudang cerita. Ada kota lama dengan arsitektur kolonial yang bikin kita serasa jalan di Eropa, ada Lawang Sewu dengan 1000 pintu yang penuh misteri, sampai Sempokong yang jadi bukti kuat akulturasi budaya Tionghoa di tanah Jawa. Dan tentu saja, siapa sih yang bisa nolak kuliner khas Semarang? Lumpia yang gurih, wingko babat, sampai tahu gimbal yang bikin lidah ketagihan. Jadi, Semarang itu paket lengkap, sejarah, budaya, dan kuliner semua ada. Nah, sekarang giliran kamu. Kalau suatu hari main ke Semarang, tempat atau makanan apa yang paling pengen kamu coba duluan? Yuk, tulis jawabanmu di kolom komentar. Siapa tahu bisa jadi referensi buat teman-teman lain juga. Gimana menurut kamu soal topik kita kali ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar, ya. Jangan lupa like dan subscribe supaya channel ini makin semangat bikin konten bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.